Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Dwi Cahyo, NRP 1740100208. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen kredit dan jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Baik, yang pertama adalah manajemen kredit. Manajemen kredit, pengertian kredit dan pembiayaan. Kredit asal kata dari credere yang berasal dari bahasa Yunani, atau creditum yang berasal dari kata Latin, artinya kepercayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Unsur kredit di sini yaitu kepercayaan, kesepakatan. Yang ketiga, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Jenis kredit berdasarkan jangka waktu, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, berdasarkan sifat penggunaan. Adapun kredit konsumtif dan kredit komersial berdasarkan keperluan, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit pembiayaan proyek. Berdasarkan sifat penarikan, ada kredit langsung, kredit tidak langsung. Adapun berdasarkan sifat pelunasan, kredit dengan angsuran, dan kredit dibayarkan sekaligus saat jatuh tempo. Berdasarkan metode pembiayaan, ada kredit bilateral, kredit yang dibiayai oleh hanya satu bank, kredit sindikasi berdasarkan lokasi bank. Kredit onshore, kredit yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk falas dan dilaksanakan melalui cabang bank di dalam negeri. Adapun kredit offshore, kredit yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk falas dan dilaksanakan melalui cabang bank di luar negeri. Berdasarkan cara penarikan sekaligus bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan. Yang ketiga, rekening koran atau penarikan sesuai kebutuhan. Jaminan kredit. Nah, jaminan kredit di sini itu jaminan dengan barang-barang seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan barang-barang berharga lainnya. Jaminan surat berharga seperti saham, obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya. Yang ketiga, jaminan jaminan orang atau perusahaan. Yang keempat yaitu jaminan asuransi. Prinsip-prinsip pemberian kredit. Adapun analisis 5C, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Karakter di sini yaitu menjelaskan latar belakang nasabah seperti cara hidup, keadaan keluarga, hobi, dan lain-lain. Capacity di sini yaitu pendidikan nasabah dan ketentuan-ketentuan pemerintah. Capital, laporan keuangan, neraca rugi, laba. Collateral, jaminan fisik maupun non fisik. Kondisi ekonominya dan politik di masa datang. Adapun analisis 7P, personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Adapun analisis studi kelayakan bisnis seperti aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek keuangan, dan aspek teknis atau operasi. Aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan aspek AMDAL. Analisis dampak terhadap lingkungan jika proyek atau usaha dijalankan. Proses pemberian kredit. Proses pemberian kredit ini tuh yang pertama mengumpulkan informasi, dokumen, dan verifikasi permohonan kredit. Setelah permohonan kredit, pengumpulan informasi dan dokumen. Ya, terdiri dari perizinan, identitas nasabah, laporan keuangan, laporan kredit nasabah, kopi dokumen agunan, dan lain-lain. Setelah itu verifikasi data tuh, on the spot checking atau OTS, yaitu kunjungan langsung ke tempat usaha atau domisili calon debitur. Yang kedua, bank checking melalui sistem internal bank dan informasi debitur individual ID kepada Bank Indonesia. Yang ketiga, trade checking atau personal checking untuk kredit konsumsi. Setelah itu, analisis dan persetujuan kredit. Analisis kredit
Yang pertama, analisis kualitatif dari aspek manajemen, produksi, pemasaran, legalitas. Yang kedua, analisis kuantitatif, neraca, laporan laba rugi, laporan sumber dan penggunaan dana. Yang ketiga, analisis jaminan dan agunan. Yang keempat, evaluasi kebutuhan kredit dan jenis fasilitas. Setelah itu, persetujuan kredit. Setelah persetujuan kredit, administrasi dan pembukuan kredit. Pemenuhan dokumen seperti surat pemberitahuan keputusan kredit, SPKK, dokumen asli agunan, perjanjian kredit, pengikatan agunan, dan asuransi. Setelah itu, pembukuan, review kelengkapan dokumen dan persyaratan kredit. Setelah itu, ONDES. ONDES di sini yaitu verifikasi terhadap semua file dokumen. Yang kedua, penelitian dan verifikasi atas kekurangan-kekurangan yang ditemukan. Yang ketiga, identifikasi terhadap masalah-masalah potensial dalam pengadaan kas. Yang keempat, deteksi terhadap kecenderungan memburuknya kondisi keuangan nasabah. Yang kelima, penilaian terhadap kesediaan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Setelah itu, on-site, kunjungan lokasi fisik, credit checking. Setelah on-site, antisipasi dini. Setelah antisipasi dini, annual review kredit. Review terhadap kredit dilaksanakan setiap tahun sebelum jatuh tempo kredit. Adapun perjanjian dalam kredit. Perjanjian dalam kredit di sini yaitu jumlah kredit, jangka waktu kredit, suku bunga, cara pembayaran, agunan atau jaminan, biaya administrasi, dan biaya asuransi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang pertama adalah pasar modal. Pasar modal atau bursa efek merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal dengan instrumen utama saham dan obligasi. Adapun efek artinya surat-surat berharga. Saham di sini diartikan sebagai surat berharga di mana pemiliknya merupakan pemilik perusahaan. Obligasi di sini yaitu surat berharga yang merupakan instrumen utama perusahaan. Pemiliknya bukan merupakan pemilik perusahaan. Alasan dibentuknya pasar modal yaitu karena menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi menyediakan fasilitas untuk memindahkan dari lender yang meminjamkan ke borrower atau peminjam. Daya tarik pasar modal dapat menjadi alternatif penghimpun dana selain sistem perbankan. Terjadinya dana untuk investasi tanpa harus menunggu hasil operasi perusahaan. Memungkinkan para pemodal memiliki berbagai pemilihan investasi yang sesuai dengan preferensi risiko mereka. Keuntungan dari pasar modal ini yaitu menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. Yang kedua, sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Dan yang ketiga, memungkinkan adanya upaya diversifikasi. Jika kurs tidak stabil, maka harga saham ikut terpengaruh. Itu kelemahan dari pasar modal. Mekanisme pasar modal yang cukup rumit menyulitkan pihak-pihak tertentu yang akan terlibat di dalamnya. Saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak tertentu. Lanjut ke poin kedua yaitu pasar uang dan valuta asing. Pasar uang atau money market di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara maju di luar sana. Namun dalam perkembangan dunia sekarang ini, maka pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal capital market. Tujuan pasar uang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, dan sedang mengalami kalah clearing. Yang ketiga, pegadaian. Pegadaian, usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan dan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Lembaga keuangan yang satu ini banyak dikelola oleh BUMN. Ciri-ciri usaha gadai. Ciri-ciri usaha gadai sini terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Yang ketiga, barang yang digadaikan dapat ditembus kembali. Sewa guna usaha.
Yang keempat ya, poin keempat atau leasing. Sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini maksudnya jika seseorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara sewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh dari perusahaan leasing tersebut. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ketentuan mengenai leasing. Lembaga pembiayaan menurut ketentuan ini dimungkinkan untuk melakukan salah satu dari kegiatan pembiayaan tersebut. Yang pertama, sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit. Yang kelima adalah korporasi simpan pinjam. Korporasi simpan pinjam yaitu korporasi yang usahanya menerima, simpan, dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya yang memerlukan dana dengan bunga yang rendah atau ringan. Yang keenam, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga atau perusahaan yang memberikan jaminan penggantian atas risiko yang dihadapi seseorang, baik itu berupa kematian, rusak atau hilangnya harta milik dan lain sebagainya. Perusahaan asuransi merupakan lembaga yang menghimpun dana melalui penarikan premi asuransi dan menjanjikan akan memberikan sejumlah ganti rugi jika terjadi suatu peristiwa atau musibah yang menimpa pihak yang mengikuti perusahaan asuransi. Yang ketujuh, anjak piutang atau factoring. Anjak piutang adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengembalian atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Yang ke-8, modal ventura. Modal ventura adalah merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha invest company untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu risiko yang tinggi namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Yang terakhir, yang ke-9, dana pensiun. Nah, dana pensiun di sini yaitu hak seseorang untuk memberikan penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Tujuan pensiun di sini yaitu memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdi. Yang kedua, agar di mana usia pensiun karyawan dapat menikmati hasil. Yang ketiga, memberikan rasa aman dari segi batin lah. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan. Yang terakhir, meningkatkan citra perusahaan. Jenis-jenis pensiun ada 4, yaitu pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun dipertunda, dan pensiun cacat. Jenis-jenis dana pensiun ada 2, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Nah, itulah beberapa jenis lembaga keuangan bukan bank yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari saya dari kedua materi tersebut, dari manajemen kredit dan jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Semoga presentasi saya ini memberikan manfaat untuk kalian, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kelebihan hanyalah milik Allah. Dan sekedar informasi kalau video ini untuk memenuhi materi UAS mata kuliah manajemen keuangan non bank dengan dosen penguji Bapak Haris Resmawan SEM AKCA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.